Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam praktik pembelajaran kali ini, saya Fitria Osnela berperan sebagai coach dan Ibu Westi Handayani berperan sebagai coachee, sementara Ibu Desma Wita berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Westi. Waalaikumsalam Bu Nela. Bagaimana kabar Bu Westi hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Tadi Bu Westi mau WA saya ya, mau ngajak ngobrol apa nih? Iya nih Bu Nela, saya butuh teman untuk bercerita. Iya, baik Bu Westi. Kita ngobrol mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Westi, apa sih yang mau kita bicarakan pada siang hari ini? Jadi begini ya Bu Nela, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nela tentang pembelajaran saya di kelas. Di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada mata pelajaran IPAS. Materi saya yang saya ajarkan itu tentang materi perubahan wujud benda, Bu. Jadi saya merasa murid-murid saya tidak tertarik dengan materi saya tersebut, Bu. Padahal saya sudah mengajarkan mereka dengan baik, Bu. Itu dengan cara kemarin saya menayangkan video, Bu. Tapi masih ada siswa yang kurang asik dengan asik dengan dirinya sendiri, Bu. Dia bermain-main, tidak ada yang mungkin satu dua yang perhatian dengan saya, Bu, yang mengamati video saya, Bu. Baik, berarti Bu Westi merasa pembelajaran Bu Westi pada mata pelajaran IPAS tentang materi perubahan wujud benda kurang menarik bagi siswa di kelas Bu Westi. Begitu ya Bu Westi? Iya, Bu Nela. Rasanya kok siswa saya kurang tertarik dengan materi pelajaran tersebut, Bu. Oke Bu Westi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Westi tujuannya ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Nela ini, saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak tertarik dengan pembelajaran ini, Bu. Baik Bu Westi. Berarti apa yang bisa Bu Westi lakukan supaya murid-murid Bu Westi bisa tertarik dengan pembelajaran ini ya? Ya Bu Nela, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang materi pembelajaran perubahan wujud benda tersebut, saya menjelaskan dengan menggunakan media gambar dan kertas presentasi. Kemudian saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang materi tersebut, saya menanyakan pada anak-anak apakah sudah paham. Nah, saya kan kemarin kan pakai video, Bu. Kita pakai video, Bu. Dia kurang paham juga, Bu. Begitu ya Bu Westi. Menurut Bu Westi, anak-anak yang memahami materi tersebut itu yang seperti apa kira-kira ya Bu Westi? Menurut saya ya Bu, anak-anak yang memahami materi tersebut adalah anak-anak yang bisa menjelaskan tentang perubahan wujud benda dari padat ke cair dan dari cair ke padat dan seterusnya, seperti itu ya Bu Nela. Jadi berarti idealnya anak-anak paham dengan proses perubahan wujud benda. Seperti itu ya Bu Westi? Iya, begitu idealnya Bu. Baik, kalau begitu, kalau kita bayangkan kira-kira kalau anak-anak yang paham atau sangat paham itu berada di level 10 begitu ya, terus anak-anak yang tidak paham atau belum paham sama sekali berada di level 1. Nah, menurut Bu Westi sekarang di kelas Bu Westi ini berada di level berapa kira-kira anak-anaknya ya Bu? Kalau saya amati ya Bu, beragam sekali murid-murid saya di kelas saya ini Bu dalam memahami perubahan wujud benda. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham tentang perubahan wujud benda. Lalu ada di level 5 menurut saya sudah bisa menjelaskannya sebagai sebagian materi. Kalau di rata-rata menurut saya mungkin di poin 5 ya Bu. Bagus, berarti Bu Westi sudah bisa memperkirakan
mengatakan level pemahaman anak-anak Bu Esti itu berada di level 5 untuk memahami tentang materi perubahan wujud benda ini. Apakah kemungkinan murid-murid Ibu bisa berada pada level 10 ya Bu? Bisa Bu Nela, dengan pemahaman yang benar dan murid saya mampu menjelaskan proses perubahan wujud benda tersebut, berarti murid-murid saya berarti paham. Mereka bisa berada di level 10. Jadi berarti menurut Bu Esti apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu murid-murid Bu Esti agar bisa sampai pada level 10 atau berada pada level yang baik, yang tinggi tersebut dalam memahami materi perubahan wujud benda tersebut? Sebenarnya itu baru saya pikirkan sih Bu Nela. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perubahan wujud benda ini? Saya ada beberapa ide sih Bu Nela. Wah, bagus Bu Esti. Bu Esti, kira-kira ide apa itu ya Bu? Jadi begini ya Bu Nela, saat saya mengajar kemarin saya menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan video saja Bu, gambar dan menggunakan kertas presentasi. Jadi mungkin anak saya kurang menarik ya Bu materi tersebut. Apa mungkin dengan menambahkan anak itu melakukan praktek langsung ya Bu tentang perubahan wujud benda, sehingga dengan melakukan langsung anak-anak saya bisa memahami materi tersebut dengan baik Bu. Bagus sekali ide Bu Esti. Nah, menurut Bu Esti, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Esti ini ya? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu, murid-murid dapat mengerjakan soal tentang perubahan wujud benda dengan hasil yang benar. Bagus. Berarti menurut apa yang dari yang Bu Esti sampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan beberapa hal yang akan Bu Esti lakukan terkait dengan permasalahan Bu Esti di kelas mengenai pembelajaran dengan menggunakan medianya ya Bu Esti ya. Berarti kalau tadi Bu Esti ada menggunakan gambar atau ada menggunakan video, barangkali karena belum menarik bagi anak, maka Bu Esti menambahkan dengan menggunakan praktikum langsung mengenai materi tersebut ya Bu Esti ya. Iya. Nah, menurut Bu Esti, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Esti lakukan dalam pembelajaran ini? Mungkin kendala saya perlu waktu Bu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan dan untuk alat-alat dan bahan ya Bu sesuai dengan praktik yang akan saya lakukan mengenai perubahan wujud benda Bu. Bagus Bu Esti. Menurut Bu Esti perlu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan, dan kalau ada solusi kira-kira apa kendalanya? Apa solusi dari kendala yang akan mungkin terjadi? Karena pelajaran IPA saya ini masih 3 hari lagi ya Bu, saya bisa siapkan medianya mulai dari sekarang sih Bu. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajaran, setelah itu menyediakan media dan menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Dan juga di sini Bu, saya juga akan bekerja sama ya Bu dengan orang tua beserta siswa dan menginformasikan ya Bu alat-alat dan bahan apa saja yang akan dibawa oleh siswa tersebut di grup kelas kita yang ada di WA Bu. Dan setelah itu Iya. saya juga akan mengingatkan juga dengan siswa Bu, setelah pulang sekolah besok kita akan melakukan praktek tentang perubahan wujud benda. Jadi anak-anak Ibu jangan lupa membawa alat. Dan demikian Bu. Iya. Nah Bu Esti, jadi komitmen yang apa yang akan Ibu Esti lakukan setelah sesi ini nantinya? Agar pembelajaran ini menarik bagi murid saya Bu, saya akan berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran ya Bu, sesuai dengan kebutuhan anak, bisa dengan menggunakan video yang menarik juga, tetapi serta praktek langsung ya Bu bersama anak tentang perubahan wujud benda tersebut. Ya, bagus sekali Bu Esti.
menurut Bu Esti, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Esti dalam mempersiapkan pembelajaran ini? Saya akan berdiskusi ya Bu dengan Bu Yuri, teman sejawat saya ya Bu yang di kelas untuk melakukan rencana aksi ini Bu dalam pembelajaran juga supaya kami bisa saling melengkapi ya Bu. Dan bisa Bu Yuri juga bisa menerapkan di kelasnya juga ya Bu. Jadi kami saling berkolaborasi ya Bu. Iya, baik Bu Esti. Nah, kira-kira kapan nih Bu Esti mau menerapkannya di kelas? Nanti hari Senin ya Bu. Iya. Bu Esti, kita review sebentar ya Bu dari hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Esti dapatkan dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu tentang masalah murid-murid saya yang tidak tertarik dengan pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran perubahan wujud benda di kelas saya sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Yuri, Bu. Kebetulan itu Bu Yuri itu teman satu fase saya, Bu. Jadi saya merasa Iya, lebih saya merasa lebih bersemangat lagi ya, Bu Nela. iya. Wah, keren ya Bu Esti. Bagaimana perasaan Bu Esti setelah kita melakukan perbincangan kita ini? Saya merasa senang sekali, Bu Nela. Beban permasalahan saya yang banyak tadi rasanya, Bu. Sekarang sudah berkurang, jadi saya sudah tercerahkan ya, Bu, setelah berbicara dengan Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu Esti. Kalau begitu kita nanti ketemu minggu depan ya Bu Esti. Saya ingin dengar cerita dari Bu Esti tentang bagaimana proses pembelajaran Bu Esti dengan menggunakan tadi penambahan media dan kegiatan praktikum ya Bu Esti. Nah, Oke, nanti Bu Bu Esti Nela. kalau misalkan ada butuh atau support atau dukungan nanti bisa hubungi kembali saya ya Bu Esti. Tahu kan Bu Esti gimana cara hubunginya? Cukup WA Iya. aja bisa Bu Esti. Ya, Ya, terima kasih ya Bu Nela. iya, terima kasih juga Bu Esti karena sudah bersedia untuk melakukan perbincangan diskusi dengan saya hari ini.